Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadallah. Dalam sebuah penyiksaan, tubuhnya tak terbakar oleh api, sama halnya dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapakah beliau? Ammar bin Yasir adalah anak dari Sumayyah binti Khayyat dan Yasir bin Amir, yang merupakan salah satu dari orang yang terawal dalam memeluk agama Islam, atau disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Tidak tanggung-tanggung, setelah memeluk Islam, ia berhasil mengajak ibu dan ayahnya memperoleh hidayah yang sama. Ammar bin Yasir merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang meninggal sebagai orang beriman. Ia dan keluarganya juga dijamin masuk surga. Ammar dan kedua orang tuanya termasuk dari keluarga miskin. Kaum Quraisy menjadikan mereka sebagai sasaran penyiksaan karena pilihan mereka telah memeluk Islam. Bani Makhzum, tempat mereka berlindung selama ini, sangat marah ketika mengetahui mereka telah murtad dari agama nenek moyangnya. Setiap hari, Ammar dan keluarganya dibawa ke padang pasir Mekah yang sangat panas. Mereka lantas disiksa dan dipaksa menurhakai keimanan kepada Allah. Meskipun demikian, Ammar dan keluarganya tetap memilih untuk bertakwa. Sekalipun siksaan demi siksaan dirasakan sangat menyakiti. Ketika Abu Jahal ikut melakukan penyiksaan, ia begitu jengkel dan putus asa terhadap Sumayyah, seorang budak wanita yang hina dalam pandangan Abu Jahal dan masyarakat Quraisy saat itu seperti dirinya. Berdiri tegar seakan menantang kesombongan tokoh besar Quraisy tersebut. Karena tidak tertahankan lagi kejengkelannya, Abu Jahal mengambil tombak dan menusuk Sumayyah dari selangkangan hingga tembus ke punggungnya. Jadilah ia syahid pertama dalam Islam. Tidak berapa lama, ayahnya Yasir bin Amir juga meninggal dalam penyiksaan orang-orang kafir Quraisy. Kematian orang tuanya akibat siksaan tersebut tidak menyebabkan ia berubah pikiran, bahkan makin meneguhkan pendiriannya. Siksaan pun makin ditingkatkan. Suatu ketika, Ammar dibakar hidup-hidup oleh kaum musyrik. Rasulullah yang menyaksikan kejadian ini lantas memegang kepala Ammar dan bersabda, "Hai api, jadilah kamu sejuk dan dingin di tubuh Ammar, sebagaimana kamu dulu juga sejuk dan dingin di tubuh Ibrahim." Ammar pun bisa terselamatkan dari kejadian ini. Semakin kuat imannya kepada Allah dan tak sedikit pun ada niatan untuk menduakan Allah. Suatu ketika, Rasulullah mendatangi rumah Ammar dan mendapat cerita penyiksaan yang dilakukan kaum musyrik. "Wahai Rasulullah, siksaan yang kami derita telah sampai ke puncaknya," kata Ammar. "Sabarlah, wahai keluarga Yasir. Tempat yang dijanjikan bagi kalian adalah surga," ujar Rasulullah. Suatu ketika, Ammar disiksa sedemikian rupa sehingga hampir tak sadarkan diri. Dalam keadaan seperti itu, ada yang menuntun ucapannya untuk memuja berhala kaum Quraisy, dan tanpa disadarinya, ia mengikuti ucapan tersebut. Saat ia menyadari semuanya itu, ia menangis sejadi-jadinya, seolah-olah dunia kiamat baginya, dan siksaan demi siksaan pun tak lagi terasa berat baginya. Jauh lebih berat kedukaan dan ketakutannya karena telah mengucapkan kata yang bisa mencabut imannya, menyengsarakan kehidupannya di akhirat kelak.
Dalam puncak kesedihan yang serasa tidak tertahankan, datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memang telah mendengar berita tentang apa yang diucapkan oleh Ammar, dan atas peristiwa tersebut turunlah surat An-Nahl ayat 106 yang artinya, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Akan tetapi, orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Beliau datang sendiri menemui Ammar. Dengan penuh santun dan kasih, beliau menghibur dan menenangkannya sambil menyampaikan firman Allah tersebut. Beliau berkata kepada Ammar, orang-orang kafir menyiksa dan menenggelamkanmu sehingga engkau mengatakan begini dan begini. Benar ya Rasulullah, kata Ammar sambil meratap penuh kesedihan. Tidak mengapa, jika mereka memaksamu, katakanlah seperti itu. Sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat, kecuali orang-orang yang dipaksa, sedang hatinya tetap teguh dalam keimanan. Hati Ammar menjadi tentram dengan penjelasan Nabi Muhammad tersebut. Pada akhirnya, sebagaimana kebanyakan budak-budak lain yang disiksa tuannya karena pilihannya memeluk Islam, Abu Bakar membeli Ammar dari kabilah Bani Makhzum dan memerdekakannya. Begitulah Ammar. Allah telah memberikan hidayah dan nikmat kepadanya dengan takaran yang besar. Dalam hidayah dan keyakinan, ia telah mencapai tingkatan yang membuat Rasulullah membersihkan imannya dan menjadikannya sebagai contoh dan panutan di antara para sahabat. Rasulullah bersabda, Ammar dipenuhi keimanan sampai ke tulang punggungnya. Demikian kisah Ammar bin Yasir. Semoga kisah ini dapat menginspirasi dan kita ambil manfaatnya. Sampai jumpa di kisah lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Hadallah untuk sama-sama mendapatkan manfaat.